Halo semua, selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Rabu tanggal 23 Juni tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak, ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Gambar cincin adanya di masa lalu, jadi kalau menurut saya ini menunjukkan bahwa yang kita bicarakan hari ini adalah hubungan yang sebenarnya sudah berjalan cukup panjang, sudah pernah sampai pada titik kesepakatan, sampai pada give and take di situ, dan bahkan sekarang semakin memperkuat dan kemudian masuk ke rumah tangga atau rumah. Tapi kalau saya lihat ini sebenarnya adalah perjalanan ketika kita bertemu dengan seseorang menjadi bagian dari identitas tersebut, dan sekarang rumah itu bisa macam-macam. Jadi saya pikir ini tidak sama dengan setiap orang. Bisa dalam arti kata bersama menjadi bagian yang utuh sebagai identitas kita, rumah, merasa home di situ. Atau home kadang-kadang diartikan sebagai diri pribadi sendiri. Jadi either dengan dia atau tidak, tapi kita sudah feel good dengan diri kita sendiri, sepenuhnya menerima kita apa adanya. Ambil hanya jika resonate dan ya. Jadi kalau kita lihat di sini abundance ini previous events, jadi artinya sebenarnya ini sudah terjadi pada prinsipnya. Sebenarnya kita sudah pernah mengalami itu sebentar, lama atau apapun, tapi kita sudah pernah merasa bahwa kita punya semuanya, we have everything gitu ya. Tapi di tengah ada distorted masculine. Nah, kalau distorted masculine ini artinya adalah ketika salah satu pihak itu punya power lebih tinggi dan dia memaksakan kehendaknya, harus bermain dengan aturannya dia, laki atau perempuan. Maskulinnya bukan menunjukkan jenis kelamin, tetapi menunjukkan dia ingin menguasai semua, dan karena distorted artinya tidak seimbang, bukan satu hal yang sifatnya kemudian menjadi sukarela tetapi dengan pemaksaan. Nah, the Rainbow Reviver ini feeling good from the inside out, important no matter what is happening in your personal life. Nah, buat beberapa, jadi kalau kita lihat penggambaran kartu ini, maka sebenarnya yang bisa kita lihat adalah kalau dulu pernah bersama, menjalin cinta, punya hubungan yang seimbang, indah, dan memberi kebahagiaan, somehow hubungan ini berkembang ke arah yang tidak terlalu sehat, salah satu menguasai yang lain. Tapi dengan atau tanpa dia, ada kemandirian secara emosi di hati seseorang. Jadi nggak jadi masalah kalau misalnya masih berada dalam situasi dengan tekanan oleh orang yang harusnya memberi cinta, juga sudah berdamai dengan situasi tersebut. Kenapa? Karena sudah menemukan bahwa kebahagiaan itu tidak harus di define gitu ya, diartikan kalau dia atau pihak lain memberikan izin kita untuk bahagia. Bahagia itu adalah izin dari diri kita sendiri untuk diri sendiri, dengan atau tanpa izin dari pihak luar, if you get what I mean. Nah, jadi kalau 3 kartu berikutnya adalah transformasi. Jadi perubahan itu sudah terjadi di masa lalu. Apapun itu, kalau transformasinya digambarkan dengan perubahan mengarah ke dimana diri kita menjadi sesuatu yang utuh. Jadi ini lebih pribadi. Kita sudah pernah berubah. Mungkin yang tadinya sendiri menjadi berdua atau sebaliknya. Kemudian thriving. Di sini thriving itu artinya berada di atas situasi yang membuat kita harus struggling. Jadi strugglingnya dilewati, tapi kita berhasil melewati masa tersukar. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian getaway itu adalah pintu gerbang yang paling besar atau yang paling utama. Ini sepertinya memang kalau kita sudah bisa keluar dari situasi yang paling challenging, kita sebenarnya sudah masuk ke situasi yang baru ya, ketika kita bisa make peace dengan apapun yang ada di sekitar kita. Kalau kita ingin happy ya kita happy. Kalau kita mau belajar sesuatu yang baru, kita nggak harus nunggu
kartu hijau dari tempat lain, kita bisa membuat sendiri kartu hijau itu. Kira-kira seperti itu. Getaway itu ada di tangan kita. Dan kalau kita lihat di sini, sebenarnya penggambaran rumah itu adalah tidak selalu berarti rumah fisik, dan kalaupun iya, mudah-mudahan happy di dalam situ. Sungguh itu adalah doa yang sangat tulus. Kalau tidak, ini adalah kita udah berada di kamar sendiri. Ketika kita berada di kamar sendiri kan kita mau ganti baju, mau apapun yang kita lakukan di dalam situ, itu kan keputusan kita, dan kita merasa aman, nyaman untuk memutuskan apapun yang kita ingin lakukan di situasi tersebut tanpa harus khawatir boleh atau tidak oleh orang lain, atau nanti akan dilihat bagaimana. Kan di kamar sendiri, namanya juga kamar sendiri. Dan ini mengandung makna bahwa kamar sendiri itu artinya kamar yang kita memang happy di situ, bukan kamar sendiri, tempat kita tidur, tetapi di lingkungan dimana kayak asrama gitu. Kita harus hati-hati karena banyak orang juga yang berada di situ. Bukan yang seperti itu. Jadi lebih yang kamar sendiri, punya privacy sendiri. Nah, memang hari ini kalau kita lihat sekilas, memang tidak terlalu mudah, karena paling nggak nomor satu yang kita langsung lihat kan hijau, merahnya, garis merahnya. Selain itu juga bulan yang conjunction dengan South Node itu kita seperti melihat ke masa lalu. Jadi kita lebih suka melihat ke masa depan, walaupun kita punya kesempatan melihat ke masa depan, tetapi itu setelah kita tenggelam dulu di masa lalu. Bulan conjunction South Node, dan dia trine dengan Mars. Jadi Marsnya di sini adalah distorted masculine-nya tadi. Distorted masculine tadi ada di sini. Dan memang ini kan transit hari ini, jadi kita kerasa banget kalau dia ada di Leo. Ya, jadi kayaknya sih memang ini dengan orang yang punya hubungan romantis lah. Kalau secara langsung tuh itu yang bisa dibaca. Tetapi kan ini tidak hanya untuk orang yang, tidak hanya untuk, ini bacaan general maksudnya, belibet, sorry. Jadi memang ada pihak yang seharusnya menjadi mitra di dalam kreasi, jadi kan bisa di dalam bisnis juga, yang harusnya sama-sama ingin menciptakan sesuatu, membuat sesuatu, tetapi memberikan energi agresif. Atau ya kita yang memberikan energi agresif, karena dia garisnya trine, artinya memang dia jadi bolak-balik menerima dan memberi energi agresif, dan yang kita selami adalah energi dari masa lalu. Jadi kayak misalnya, kok dia selalu gitu ya, setiap kali saya ngomong gini dia balik lagi ke arah situ, padahal ini kan sama sekali nggak ada solusinya. Ini cuman membuat saya merasa makin nggak betah di sini, makin nggak nyaman di sini, kayak gitu. Jadi ada perasaan seperti itu. Nah, bulan yang sextile dengan Saturnus itu, setiap kali kita sampai pada titik itu, kita langsung bilang, kan seharusnya nggak gitu ya. Kalau kita udah punya kesepakatan bersama, kita udah jelas, misalnya hubungannya adalah suami istri, kan logikanya istri itu mendukung ya, atau suami itu memberi bantuan. Tapi kok gini ya, kayak gitu. Jadi ada perasaan seperti ini. Kalau gini terus aku harus ngerjain, dari dulu juga begini terus. Jadi kayak masa lalunya itu keluar lagi, yang ada relevansinya itu keluar lagi. Jadi kedepannya aku mesti ngapain ya? Rasanya seperti itu. Nah, di latar belakang kita lihat sebenarnya banyak latar belakang yang pada hari ini bersamaan, yaitu Venus dengan Pluto. Nah, Venus dengan Pluto mengatakan bahwa kalau ini memang tidak terlalu penting untuk kita pegang terus-terusan, mungkin ini saatnya kita lepas, atau ini saatnya kita untuk transformasi, ini saatnya kita untuk membahas secara lebih mendalam. Jadi nggak cuma sambil lalu lagi.
Jadi ada perasaan seperti itu. Pokoknya semua yang mengarah pada ini harus ada solusi dan harus mengarah pada rasa nyaman buat dua belah pihak. Nah, matahari yang trine dengan Jupiter ini juga sebenarnya kan energi maskulin ya. Jadi sebenarnya energi maskulinnya kentara hari ini dilihat dari Mars yang trine dengan bulan dan matahari yang trine dengan Jupiter. Nah, Jupiter ini baru station dan dia akan retro sampai dengan bulan Oktober. Awal Oktober, 2 minggu pertama Oktober lah kalau energinya kira-kira seperti itu. Nah, jadi memang kayaknya ini hari pertama, katakanlah kalau diaktifasi dalam waktu sekarang Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, sekitar 4 bulan ke depan itu akan ada proses yang mendalam terkait dengan energi Jupiter ini. Jupiter akan retro. Nah, retro itu bukan hal yang sepenuhnya nyaman ya, karena dia dilihat mundur, seolah-olah nggak maju. Tapi sebenarnya mundurnya itu adalah untuk pengembangan diri, dan pengembangan diri karena ini Jupiter yang retro, mudah-mudahan tidak se-harsh ya, kalau misalnya yang retro adalah planet Merkurius misalnya, yang komunikasinya jadi benar-benar berantakan misalnya ya buat beberapa orang. Kalau ini memang arahnya ada perasaan tidak nyaman tapi mengarah pada jadi what next-nya itu seperti apa. Again, sorry latar belakang. Kemudian kita lihat dari tarotnya. Dari tarotnya mengatakan ini kayaknya sudah keluar ini sebagai advice di hari Senin. Jadi kayaknya hari ini komunikasi agak sukar ya, Three of Pentacles terbalik dan maunya menang-menangan. Cuman kayaknya memang kayak nggak ada pilihan lagi. Aku udah capek banget kalau kayak gini terus caranya, bolak-balik kita kembali ke situasi ini. Jadi memang kita harus compromise ya. The Chariot terbalik ini kalau saya melihatnya compromise ya, kita harus makan pride kita lah ya, kita telan pride kita coba lagi untuk komunikasi dan upayakan untuk komunikasi ini tidak berakhir menang-menangan benar-benaran ya, karena itu kan energi kompetisi, itu kan dari distorted maskulin, which is kalau di situasi keluarga bukan itu jawabannya adalah compassion. Dan kembali lagi karena yang di depan mengatakan bahwa be yourself, berdamai dengan situasi, keluar atau thriving dari situasi yang sukar, maka memang keberanian kita diuji hari ini, dan maskulinitas tadi kan seperti meningkat hari ini, tetapi upayakan untuk fokus pada solusi. You choose to be here, to be physical, to incarnate on your Mother Earth because you thought there might be some fun here. After all, life is supposed to be fun. Or maybe you forgot that. Jadi kalau menurut saya ini situasinya kan nggak enak banget ya, capek banget. Tapi ini seperti diingatkan di dalam situasi dimana kita paling tidak nyaman itu sebenarnya kita punya tubuh fisik, badan, flesh and blood. Ini kan karena it will be fun jadi orang. Benar, jadi orang itu fun dibandingkan jadi jiwa yang tidak bertubuh. Ya, itu yang diingatkan, walaupun mungkin kata-katanya tidak enak didengar sekarang, tapi ini seperti ngingetin, hey, ketika kita masih hidup, kita tuh lagi dikasih voucher sangat berharga untuk kita bisa pakai kalau kita mau mengambil energi kebahagiaan. So, jangan lewatkan ketika kita masih hidup dan kita cuman dirundung susah setiap hari tanpa mampu untuk menemukan bahagia. Karena sebenarnya kita sudah mampu menemukan bahagia tanpa harus mendapatkan izin dari orang lain yang ada di sini. Semua izinnya ada di dalam tombol di diri kita sendiri. Oke, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya. And sorry about the background sound.